سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, yang saya cintai dan saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Syababul Khair, yaitu guru kita yang mulia Habib Mahdi bin Hamzah Segar beserta seluruh keluarga besar beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkah kaki beliau di dalam berjuang dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga guru-guru kita, Habib Hanif bin Abdul Rahman Al-Aqqas, Habib Muhammad bin Husain Al-Aqqas, Habib Abu Bakar Muhammad Maulid Dawilah beserta seluruh para habaib, para kiai yang lain, wabil khusus seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, singkat saja, kita duduk di ini majelis yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keutamaan, yang penuh dengan keberkahan. Saudara-saudara, hamba-hamba yang tampak, hamba-hamba yang terlihat oleh mata-mata yang kasar pada malam hari ini yang hadir di ini majelis, hamba-hamba yang tampak yang duduk di ini majelis lebih banyak hamba-hamba yang tidak tampak, lebih banyak hamba-hamba yang tidak terlihat yang duduk ikut hadir di ini majelis. Siapa mereka? Mereka adalah para malaikat-malaikat Allah yang duduk pada malam hari ini bersama-sama kalian dan akan memohonkan ampun atas dosa-dosa kalian semua. Kenapa? Karena duduknya kita di ini majelis mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keagungan daripada apa? Daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Laisa syai'un a'azza minal 'ilm. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia, yang lebih agung daripada ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Alla yastawuna abada la fid dunya wala fil akhirah. Tidak akan pernah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Duduk dengan orang berilmu, duduk dengan orang alim, berkumpul dengan orang alim, dan berkumpul dengan selain daripada mereka tidak akan pernah sama kata Allah. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat pun tidak sama. Nah, saudara-saudara, kita duduk di sini mendengarkan nasihat-nasihat. Tadi Habib Muhammad, Habib Abu Bakar, Habib Hanif telah memberikan nasihat-nasihat yang begitu luar biasa kepada kita. Nah, ilmu-ilmu yang beliau sampaikan itu pulang dari majelis, engkau jadikan ilmu tersebut, engkau amalkan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, engkau amalkan dengan penuh keikhlasan. Saudara-saudara sekalian, kita duduk di ini majelis di saat hamba-hamba yang lain di luar sana mereka lalai dalam keadaan berbuat dosa, lalai dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah, munkarat, dhalalat, riyad, mubarakah. Tapi kita duduk di sini, kita sedang mengingat Allah. Di saat hamba-hamba di luar sana malam minggu lalai, mereka mabuk, mereka narkoba, mereka melacur, mereka berzina. Kita duduk di sini untuk menanamkan dalam hati kita ta'alluq dan tasyawuq, untuk menanamkan keterkaitan hati kita dengan baginda Nabi besar Muhammad dan menanamkan kerinduan dalam hati kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh kerinduan yang begitu besar kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ja'at imra'atun li Aisyah. Satu waktu datang seorang wanita kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ya Aisyah, ikshif li qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wahai Aisyah, bukakan bagiku kuburan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikuburkan di kamar Sayyidatuna Aisyah. Fakasyafat, kemudian dibuka pintu tersebut. Fadakhalat imra'atun fajalasat fabakat hatta matat. Wanita itu ketika dibuka kuburnya Rasulullah, dia masuk, dia duduk, jalasat, fakat dia menangis hatta matat, sampai dia mati saat itu juga menangis membawakan kerinduan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan kita tidak sampai mati, saudara-saudara. Oleh karenanya ini adalah malam puncak kerinduan kepada Nabi Muhammad, maka jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan uswah, qudwah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak ada idola yang lebih mulia, yang lebih agung selain daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedikit
Saya tutup nasihat ini dengan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Istighfar, Syahrul Taubah, Syahrul segala macam bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang keutamaan itu hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, tidak kepada umat-umat. Bahkan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan Allah berikan hanya kepada kita, tidak kepada umat-umat yang lain. Mulai dari pelipat gandaan amal di bulan Ramadan, saudara-saudara, satu ayat Al-Quran di bulan Ramadan sama seperti kalau membaca 10 ayat. Satu rakaat di bulan Ramadan wajib ataupun sunnah, maka kau mendapatkan 10 kali lipat pahala. 10 rakaatmu sama dengan 100 rakaatmu sama dengan 1000. Pelipat gandaan amal ini hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah engkau dengan kedatangan bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu agung, bulan yang dirindukan oleh para aulia, oleh para syuhada, oleh para as-salafus saleh, bulan yang dimana ketika bulan itu datang para ulama berkata marhaban bil rahmah, marhaban bil ghafarah, marhaban bikin minan nar. Selamat datang wahai bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan pengampunan, bulan yang Allah bebaskan hamba-hambanya dari api nerakanya Allah, bulan yang dimana awaluhu rahmah wa awsaluhu maghfirah wa akhiruhu iqam minan nar, bulan yang 10 hari pertama rahmat yang Allah berikan di bulan Ramadan lebih banyak dibandingkan rahmat-rahmat di luar bulan Ramadan. Maghfirah di hari 10 hari kedua yang Allah berikan kepada umatnya di bulan Ramadan lebih banyak dibandingkan pengampunan-pengampunan di bulan-bulan yang lainnya. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, tadhirul qulub, tazkiyatul nufus, bersihkan kau punya hati, sucikan kau punya jiwa, karena Ramadan adalah bulan peperangan. Loh, kok bisa Ramadan adalah bulan peperangan? Ya, Ramadan adalah bulan peperangan. Ketika Rasulullah pulang dari perang, Rasulullah berkata kepada para sahabat, raja'na min jihadin asghar ila jihadin akbar. Kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat bertanya, apakah ada perang yang lebih besar ya Rasulullah? Ya, ada perang yang lebih besar, yaitu berperang melawan musuh yang tidak tampak, berperang melawan musuh yang ada dalam dirimu, berperang melawan musuh yang terbesar. Apa itu? Yaitu jihadun nafs, berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan syahwat. Saudara-saudara, tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira, wailul liman kana aqluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak dan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Makanya malaikat tidak pernah berbuat dosa kepada Allah, tidak pernah melawan perintah Allah, selalu taat, selalu patuh, selalu tunduk kepada Allah. Kenapa? Malaikat Allah ciptakan akal, tidak punya nafsu. Sedangkan binatang otak punya tapi akal tidak punya. Allah ciptakan binatang nafsu tapi tidak akal. Makanya binatang kalau itu kucing dia mau nyolong, dia mau apa, kambing makan rumput orang, binatang tidak punya akal. Sedangkan kita, apa-apa yang tidak dimiliki oleh malaikat kita punya. Apa itu? Nafsu. Apa-apa yang tidak dimiliki oleh binatang kita punya. Apa itu? Akal. Sehingga intinya, siapa orang yang akalnya menguasai hawa nafsunya, akalnya menguasai syahwat, akalnya menjadi raja, nafsunya menjadi budak, akalnya yang dimana akalnya bisa memperbudak syahwatnya sehingga akal itu menghantarkan dirinya kepada ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah, kepada ilmu, amal, ibadah, wara, khauf, ikhlas, sabar, takwa, zuhud, ibadah, qanaah, menuntut ilmu, duduk di majlis taklim, duduk berkumpul bersama para aulia, para salihin, orang-orang alim, para pewaris ilmu Nabi Muhammad, menyambung dengan Nabi Muhammad, menerus bertolak Nabi Muhammad. Maka akal yang seperti ini, akal yang menjadi raja dan nafsu menjadi budak, maka kedudukan orang-orang yang seperti itu lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya, orang-orang yang syahwat dan hawa nafsunya menguasai akalnya, syahwat hawa nafsunya memperbudak akalnya sehingga akal diperbudak condong kepada perbuatan dosa, maksiat, mungkarat, dhalalat. Dia lebih memilih perkara-perkara yang memutuskan hubungannya dengan Allah daripada meninggalkan perkara yang memutuskan hubungan dengan Allah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga dia lebih memilih untuk meninggalkan perkara-perkara dunia, perkara-perkara tidak bermanfaat, perkara-perkara yang menjauhkan dia dari Allah. Dia lebih rela kehilangan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan dunia karena Allah daripada kehilangan Allah karena pangkat, jabatan, tahta, dan kekuasaan. Saudara-saudara, orang-orang yang dimana akal menguasai akal dikuasai syahwat hawa nafsu menguasai akalnya, kedudukan itu orang lebih rendah daripada binatang. Nah, saudara-saudara, anna syahwata tusayyirul muluka adila wa sabra yusayyirul adila muluka. Alam tara Yusuf wa Zulaikha, alam tara Yusuf wa Zulaikha, sesungguhnya hawa nafsu bisa menjadikan raja menjadi budak, sedangkan kesabaran bisa menjadikan budak menjadi raja. Tidak pernahkah kau mendengar dan melihat kisah Nabiullah Yusuf dan Siti Zulaikha? Nah, Ramadan adalah bulan bagi kita berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan syahwat, melatih kesabaran. Dengan apa? Dengan menahan diri dari lapar. Lapar adalah sunnah para nabi, lapar sunnah para rasul, lapar itu adalah sunnah para aulia, lapar itu syiarnya para aulia. Saudara-saudara, Sayyidatuna Aisyah ketika berdiri di depan kuburnya Rasulullah, apa kata beliau? Ya man lam yalbisal harir wa lam yanam 'alal firashil wahir, ya man kharaja minat dunya wa lam yashba' batnahu walau bi khubsis sa'ir. Wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggal dunia, wa lam yashba' batnahu, yang meninggal dunia, yang wafat dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun sekedar roti yang kering. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah kelaparan sambil beliau merangkak di padang pasir memakan pucuk-pucuk daun. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, saudara-saudara, beliau umur 80 tahun lebih, tetapi lambung beliau bagaikan lambung bayi. Kenapa? Karena beliau selalu menahan diri, beliau selalu dalam keadaan lapar. Begitupun para aulia-aulia, para orang-orang soleh, para kiai, para ustaz-ustaz, para ulama-ulama salaf. Karena lapar itu bisa menjadikan wasilah, bisa menjadikan cara bagi engkau untuk menguasai engkau punya hawa nafsu dan menguasai engkau punya syahwat. Makanya banyak orang sekarang ini, mereka puasa bukan enggak, mereka puasa bukan enggak, mereka puasa, tetapi kita tidak tahu apa intisari daripada puasa. Puasa itu bukan hanya nahan diri, ente gak lapar, ente gak makan, ente gak minum, ente gak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu bukan itu. Intisari puasa bukan hanya mempuasakan diri ente dari lapar dan haus, tapi lubabus som, ya, intisari puasa adalah engkau mempuasakan seluruh anggota tubuhmu, jawarihmu, zahir dan batin, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisari puasa bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tapi puasakan kedua mata kami, tahan kedua mata kami untuk melakukan perkara-perkara yang haram, yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, yang dimurkai oleh Rasulullah. Puasakan kedua kami untuk mendengar riba, mendengar fitnah, mendengar perkara yang diharamkan oleh Allah. Puasakan lidahmu dari berbohong, dari berdusta, dari namimah, dari riba. Puasakan kedua tanganmu dari mencuri, dari merampok, dari korupsi, dari merampas harta orang, merampas hak orang lain. Puasakan kedua kakimu daripada melangkah ke tempat-tempat yang haram. Itulah intisari puasa. Dan orang-orang yang menahan diri, menahan jawarih, anggota tubuhnya, zahir maupun batinnya, menjaga hatinya dari apa? Dari sifat riya, hasud, sombong, ujub. Orang-orang seperti inilah yang pantas pada 1 Syawal diberi gelar yang mendapatkan Yaumul Fallah, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Sebab orang-orang yang mendapatkan kemenangan adalah mereka yang menang melawan hawa nafsunya, menang melawan syahwatnya. Maka saya wasiatkan kepada engkau semua, sebelum memasuki bulan Ramadan, bersihkan kau punya hati, bersihkan kau punya jiwa, agar kau masuk bulan Ramadan dalam keadaan mulia, keadaan agung, keadaan suci, dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Hidupkan siang hari dengan beribadah, malam hari dengan beribadah, karena belum sampai kita bakal nanti ke Ramadan tahun depan. Jangankan Ramadan tahun depan, Ramadan besok saja belum tentu kita sampai, saudara-saudara. Maka persiapkan diri kita dari sekarang
sekarang untuk memasuki bulan Ramadan, agar masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci, keluar lebih suci dari sebelumnya. Masuk bulan Ramadan dalam keadaan baik, keluar lebih baik daripada sebelumnya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar demi keberkahan dan keutamaan sebentar lagi masuk bulan Ramadan, semoga segala macam ketidakadilan, segala macam kezaliman, segala macam kehancuran, segala macam fitnah, segala macam kerusakan yang menimpa bangsa, yang menimpa negara, yang menimpa NKRI, yang menimpa rakyat, semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika ada kemungkaran, ketidakadilan, hanya sedikit dari para ulama-ulama, habaib, kiai-kiai sedikit yang mengangkat, yang menyampaikan, yang memberikan nasihat kepada mereka. Habib Muhammad, Habib Hanif, kiai-kiai bisa dihitung Habib dan kiai yang menyampaikan, yang bagaimana melawan ketidakadilan. Bagaimana Habib Muhammad, Habib Hanif, Habib Rizik, kemudian kiai ini, para kiai sedikit sekali kalau dibandingkan dengan banyaknya habaib dan kiai yang ada di Indonesia. Tapi sedikit sekali yang berani menyuarakan kebenaran untuk melawan kezaliman dan ketidakadilan yang menindas rakyat Indonesia. Oleh karenanya, terakhir sebelum saya duduk, ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, saya sampaikan pada malam hari, saudara-saudara, masyarakat Banten tidak sendiri, betul? Betul? Masyarakat Banten tidak sendiri, mereka tidak berjuang sendiri, saudara-saudara. Mereka tidak akan berjuang sendiri. Saudara-saudara, pagar laut 30,16 km dipagar. Kemudian ketika Nusron Wahid mengeluarkan siapa yang memiliki SHB atau apa itu SHB, di situ ada dua anak, yang dimana anak perusahaan ini merupakan induk daripada perusahaan Agung Sedayu Group milik Aguan, saudara-saudara. Jadi tidak ada lagi tawar menawar. Hadirin sekalian, saya sampaikan, hei Aguan, ini bukan masalah rasis, bukan. Ini bukan masalah etnis, bukan. Ini bukan masalah agama, bukan. Hei Aguan, saya sampaikan kepada kamu, Aguan, walaupun engkau punya segala-galanya, engkau punya uang, harta yang berlimpah, engkau bisa beli oknum-oknum pejabat, engkau bisa beli oknum-oknum perangkat negara, dan engkau punya uang, walaupun kau bisa beli partai-partai politik atau oknum-oknum anggota dewan. Wahai Aguan, kau punya uang, kau punya harta, kau punya segala-galanya, akan tetapi ingat, selama kami pemuda-pemudi Islam Indonesia, kami bangsa dan rakyat Indonesia, yang telinga kami selalu terbuka untuk mendengar jeritan-jeritan saudara-saudara kami. Telinga kami terbuka mendengar jeritan, teriakan, merasakan penderitaan, kesengsaraan saudara-saudara kami di Banten. Maka selama itu kami pemuda-pemudi Islam, kami pemuda-pemudi Jawa Barat akan berada di barisan paling depan melawan engkau sampai titik darah penghabisan, saudara. Tadi Habib Mahdi udah bilang jangan bahas sedikit. Cuma kan udah tahu kalau bahas Kristen nggak bisa diatur. Betul. Udah jam berapa ini? Ada ya? Saya nggak mau nanti sampai ada yang megang-megang kaki saya gitu, kayak Ustaz tadi. Harusnya Ustaz tadi itu ditambahin lagunya. Topi saya bulat. Tapi Masya Allah itu dikeroyak agar kita bisa mengenang masa-masa kecil kita. Sebab orang sekarang sibuk main handphone. Bahkan yang tua-tua ini, yang anak-anak kecil zaman sekarang sibuk main handphone, mereka nggak tahu lagu-lagu zaman dulu. Betul? Tadi saya teriak, ini Ustaz apa? Kenapa kok jadi perang? Tapi pas di dalam saya panggil Ustaz dulu, Ustaz sama Ustaz sini. Anak nggak ngomong belakang. Atau kenapa ini perang itu? Tapi nggak apa sudah, dikeroyak dan kita bisa mengenang masa-masa kecil dari dalam. Mudah-mudahan Ustaz jadi banyak umur, sebab saya bukan tipe orang yang ngomong belakang. Saya orang tipenya ngomong depan-depan. Itu saya Ustaz. Mudah-mudahan tidak pulang kita dari majelis ini biar Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan ingat, pemerintah Kota Bogor khususnya dan pemerintah Jawa Barat wajib untuk mengapresiasi
dan berterima kasih kepada Majelis Syababul Khair yang dipimpin oleh Habib Mahdi. Kenapa? Karena dengan adanya majelis seperti ini, Bogor turun rahmat dari Allah. Jadi wajib deh, mau wali kotanya, mau gubernurnya, walaupun nggak sepemahaman sama kita, wajib dia Sri Mulyadi itu untuk memberikan apresiasi atas majelis-majelis itu. Coba lihat berapa puluh ribu orang, ratusan ribu orang sampai di luar ngumpul bersolawat kepada Nabi. Jangankan kalian hanya jangankan ratusan ribu orang, satu orang saja yang bersalawat kepada Rasulullah. Dalam riwayat kuburnya Rasulullah itu ada satu malaikat yang Allah tugaskan untuk selalu menyampaikan salawat umatnya. Jadi malaikat ini ngomong, ya Rasulullah, bulan bin bulan disebut kau punya nama satu persatu. Makanya tadi saya bilang, hamba-hamba yang tidak tampak lebih banyak yang hadir daripada hamba-hamba yang tampak. Kau punya nama disebut satu persatu di hadapan kuburnya Rasulullah. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, di bawah pimpinan Habib Mahdi, ada Habib Hanif, ada Habib Muhammad, ada Habib Abu Bakar, ada Ustaz Nabi yang tadi membawakan qasidah luar biasa. Mereka bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bawa salawat mereka menghadap Allah. Di bawah salawat kalian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang, akan aku ciptakan dari satu huruf dari salawat yang mereka baca. Contoh, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal khairi kulla mughraq. Ya Rabbi, ya satu huruf, alif satu huruf, ro satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf. Ya Rabbi 5 huruf. Dari setiap satu huruf, kata Allah, akan Allah ciptakan 360 malaikat yang punya 360 kepala. Setiap kepala punya 360 wajah, tiap wajah punya 360 mulut, tiap mulut punya 360 lidah, dan tiap lidah akan memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang bersalawat dan yang mendengar salawat tersebut. Dan malaikat itu tidak akan mengangkat kepala dari sujudnya sebelum Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang tersebut. Jadi dengan adanya kita duduk di sini bersolawat timba ilmu, yang kanan kebagian, yang kiri kebagian, yang depan kebagian, yang belakang kebagian, bahkan yang tidak suka sama ini pengajian ikut mendapatkan keberkahan, kebaikan dan rahmatnya saudara-saudara. Terus pemerintah giliran ada dangdut, ada artis, ada apa ngasih apresiasi. Terus saja begini, nggak ada ngasih apresiasi, pemerintah goblok kalau ada yang ngasih apresiasi. Udah Habib Mahdi tenang, ada apa-apa bahan bisnis yang ditangkap, nah aja. Kalau ada pemerintah, pejabat nggak terima dengan apa yang saya sampaikan, jangan bilang-bilang ke Habib Mahdi, jangan bilang-bilang ke panitia. Saya Pak Rizmi siap diteror, diancam, dipenjara atas apa yang saya sampaikan. Makanya jangan macam-macam sama rakyat dong. Indonesia, kedaulatan daratan, kedaulatan lautan Indonesia bukan milik Adwan, bukan milik Senayan Group, bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo, bukan milik PDI, bukan milik anggota dewan, bukan milik seluruh pejabat-pejabat pemerintah, bukan milik seluruh partai politik manapun, tapi kedaulatan bangsa, kedaulatan negara, kedaulatan daratan dan lautan Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, Indonesia milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, teman-teman. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, Allahu Akbar. Ayo prajurit membela Rasulullah, satu lagu aja, nggak usah 2, 3, 4, sekalian aja semuanya. Pakai inflasi HP-nya sebelum kita makan dia. Semuanya prajurit bangkitlah untuk
Di Indonesia masih banyak para habaib dan kiai-kiai yang tidak bisa disuap, disogok oleh oligarki. Betul? Kita punya imam besar Habib Rizik, Habib Muhammad Al-Qos, Habib Hanif, guru kita Habib Mahdi, Pak Habib Smith. Saudara-saudara, kalau yang lain mungkin bisa disuap, bisa disogok, tapi bagi kami para singa-singa lebih memilih mati kelaparan daripada harus makan rumput terus. Habib Rizik bin Syihab, Habib Hanif Al-Qas, Habib Muhammad Al-Qas, Habib Mahdi bin Syihab, Habib Mahdi As-Sekram, dan para habaib-habaib, para kiai-kiai yang istiqomah, yang lurus, kami tidak bisa disuap, tidak bisa disogok, dan kami mending mati kelaparan bagaikan singa daripada makan uang pejabat dan pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca maujian barbar. Hadirin rahimahullah, jangan didorong, dengarkan baik-baik. Habib Bahar tadi bilang katanya Habib Mahdi nggak usah takut kalau diteror dan lain sebagainya. Saya menyampaikan Habib Bahar bin Ali bin Semit, Habib Mahdi dengan ratusan ribu jamaah atau jamaahnya tidak pernah takut dengan siapapun. Ini jamaah loyal semua, bukan jamaah panggilan dari lain-lainnya. Kalau acara mungkin sudah pulang, kalau undangan sudah pulang, tapi insya Allah Syamania akan selalu ada untuk Bogor Raya. Amin Allahumma. Dan alhamdulillah pemerintah Kabupaten Bogor sangat luar biasa di dalam mensukseskan acara ini, dan mereka meminjamkan stadion ini setiap tahunnya untuk kita semua berbagi cinta, karena cuma Stadion Pekansari yang nampung untuk jamaah Milad Badi Syababul Khair. Mudah-mudahan Allah tambah berkah, Allah tambah jaga. Amin. Tahun depan kita kumpul lagi di sini lebih meriah, lebih ramai dan lebih baik lagi. Ini jam 3 selesainya. Tiap tahun sekali. Saya ingatkan, besok tolong jangan lupa sholat subuhnya. Bukan besok, nanti subuh jangan sampai subuhnya tertinggal. Jangan pulang langsung tidur. Setuju? Subuhnya dijaga ya. Jangan tidur sebelum sholat subuh. فإنا غرب ارتهاد الحبيب على هذه السماوات ورضونا ومن فيهن بترحيب وأمطر وجودي إلى أهل وجود تسير وألسنة الملائكة لتبشر العالمين أتى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله وقدرتك شفاعنا حتى مسؤول يكون زمانه كاملا في عالم